Kebaktian ini ada di dalam nama Allah Bapa, Halik langit dan bumi, di dalam nama Putranya Yesus Kristus yang telah lahir untuk kebaikan dunia ini, dan di dalam nama Roh Kudus yang menuntun hatimu kepada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang datangnya daripada Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus beserta kita sekalian. Amin. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Menang
diperkuat. Surat haleluya, si pujilah di mata, oh tubuh penerus di kota Betlehem, kita ngejudea, kita kerangsi pada berita, ikankan gembala, ikan mulia, Yesus Kristus Raja si mulia, sembah si luas berangka, ada di kata-kata, Dia si maha tua, sembah surah haleluya, pujian hati mata, terus glorieta, menebus dosa. Gloria, Engkau Tuhan, menebus dosa. Gloria, Yesus Kristus Juru Selamat. Meriah ukurta, golek penampakan, relia guna bina manusia, kemuliaan di surga, mengutari kena, puji sembah manjuru selamatlah, sembah si luas beranda, ada di batanda, Dia semaha tua, sembah suri, surah haleluya, pujian hati mata, terus glorieta, menebus dosa. Maria Elizabeth, si juru mana, Raja kasih menebus dosa. Sembah si luas berangka, ada di batanda, Dia si maha tua, sembah puji, surah haleluya, pujian hati mata, terus glorieta, menebus dosa. Gloria, Engkau Tuhan, menebus dosa. Gloria, Yesus Kristus Juru Selamat, Yesus Kristus Juru Selamat, Yesus Kristus Juru Selamat. Pengharapan manusia akan kelahiran Tuhan Yesus kita ucapkan secara responsoria. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu sesuatu yang kuasa. Maka ini bahwa yang begitu selamat
kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya.
Tuhan Allah ada bersama kita. Datang keselamatan bagi manusia. Seluruh umat manusia bersuka cita. Hanya dunia saja lahir ke dunia jadi manusia. Sudah bumi bersuka menyembahnya. Tinggikanlah namanya, Yesus Tuhan Raja. Hosana, Yesus Tuhan Raja. Hosana, Hosana, Yesus Tuhan Raja. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Tampuk pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Marilah kita menyalakan lilin Natal ini sebagai tanda sukacita dan pengharapan kita atas kedatangan Allah melalui Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Bacaan firman Tuhan bagian yang pertama
terambil dari Mazmur 117 ayat yang pertama sampai yang kedua. Kita ucapkan secara responsorian. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya yang atas segala, dan kesetiaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Haleluya. Berbahagialah orang yang merasakan kemuliaan Allah di dalam firman-Nya dan menyaksikannya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur dalam perjalanan kehidupan kami ketika Engkau menghantarkan kami sampai di Natal 25 Desember 2024. Dengan segala pergumulan yang kami hadapi, dengan segala upaya untuk mencapai keberhasilan sepanjang tahun ini, bahkan dengan segala keyakinan bahwa Tuhan merancangkan damai sejahtera, maka kami sungguh bersyukur hari ini, pagi hari ini, melanjutkan rangkaian Advent, malam Natal kemarin, dan pagi ini kami ingin tetap merayakan bagaimana Tuhan hadir menjadi rupa manusia, menolong dan memampukan kami. Kami merayakannya itu dengan tetap bersandar pada firman-Mu. Maka berbicaralah di dalam hati, pikiran, iman, dan kepercayaan kami ya Allah. Agar bukan hanya kami mendengarkan, tapi kami sanggup juga berusaha melakukannya dalam keseharian kami. Inilah kami, GBKP Rungkut Kebayoran Lama, dengan segala keterbatasan dan kelebihan kami. Kami berpengharapan pada anak yang lahir yang kami rayakan pagi hari ini. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bahan renungan kita hanya satu ayat, Lukas 2 ayat 15, yang diambil dari terjemahan baru yang kedua. Walaupun secara liturgis mestinya dibaca secara tunggal, tapi Indah meminta mari kita membaca secara bersama-sama. Lukas 2 ayat 15 kita baca bersama-sama. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata kepada yang lain, marilah sekarang kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Sampai di sini ayat pendengar kita. Shalom. Shalom. Jojua. Jojua. Selamat Natal. Selamat Natal. Terima kasih jemaat yang dikasih Tuhan. Biasanya udah suruh salaman dulu kan gitu ya, kanan kiri. Tapi kali ini nanti aja di ending. Yang menariknya adalah terima kasih karena tahun ini kita tidak sibuk dengan seragam. Ini penting, ini biasanya Natal fokusnya ke situ. Dan yang menarik juga adalah dari teks ini kita belajar ada dua hal yang perlu kita renungkan. Yang pertama adalah Lukas ini bicara tentang para gembala, bukan bicara tentang para orang Majus. Yang menarik juga, gembala itu adalah komunitas atau kelompok yang rendah, yang tidak dianggap penting, yang kemudian dipandang sebelah mata, dan di saat yang sama mereka mungkin tidak punya pengetahuan yang tinggi. Maka hari ini kalau kita menyadari liturgi kita semuanya dibuat dengan sebuah kesadaran kita tidak ada apa-apanya, dan kita datang dengan keterbatasan itu untuk melihat Tuhanlah yang berkuasa. Kalau kita menyadari itu dari awal, kita mari berhimpun, kita melihat Allah itu Immanuel. Lalu dalam responsoria kita menyadari Dia ini adalah Raja Damai, Bapa yang perkasa. Bahkan di dalam penyalaan lilin, ini adalah sebuah gestur yang baru yang mau kita nyatakan bahwa bukan hanya pejabat gerejawi yang bisa menyalakan lilin, tapi mereka yang kemudian berjuang dengan usia yang lebih lanjut, mereka yang kerja keras di balik semua pelayanan ini, mereka yang kemudian mungkin dalam tanda kutip
merasa tidak dilihat sepanjang perjalanan pelayanan. Maka ini yang mau kita latih sehari ini dalam firman ini, bahwa semua orang berhak, semua orang punya kuasa yang sama di masa raya Natal. Maka itu tema PGI yang datang kepada kita adalah marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Siapa yang sudah ke Bethlehem? Jangan malu-malu, angkat kakinya, bukan angkat kakinya. Sama-sama tahu Indah belum pernah ke Bethlehem. Banyak teman-teman pendeta atau teolog yang bilang, kenapa sih nggak mau perjalanan ke Yerusalem? Indah selalu bilang, wah lebih enak ke Roma, karena di Roma itu perjalanan kekristenan yang pertama. Kalau ke Yerusalem itu kita ke masa lalu. Tapi memang ternyata dalam perjalanannya perlu merenungi ziarah masa lalu untuk menyadari apa yang harus kita persiapkan di masa kini untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Maka Bethlehem temanya menarik. Jarang ini PGI temanya marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Ih, saya singgala Risa. Siapa yang mau bayarin? Gak ada. Perlu nabung beberapa bulan dengan kedisiplinan untuk ke Bethlehem. Tapi mari sama-sama kita melihat metafora tema ini. Kenapa kita diajak ke Bethlehem? Kenapa kita tidak diajak ke Israel? Kenapa, walaupun ini bagian dari Yehuda, tapi kenapa kita tidak lagi diajak kepada narasi historis yang lain? Kenapa fokus pada lokusnya, lokasinya? Ini menarik. Karena kemudian Bethlehem ini kita sama-sama tahu, mungkin kita tidak akan menjelaskan secara demografis, tapi kota ini sungguh kota yang mungkin tidak terkenal, tidak besar, sederhana, kecil gitu ya. Mungkin kayak Kebayoran Lama kecil enggak ya? Kebayoran Lama termasuk kecil atau besar? Besar. Oh iya, beda banget ya. Besar, oke, siap. Bagian besar dari Jakarta Selatan gitu ya. Maka Bethlehem ini kemudian kota kecil, tapi di saat yang sama melalui kota yang kecil itu ada keturunan Daud yang dipandang sangat besar. Bukankah itu yang kita lakukan sampai merantau ke Kebayoran Lama ini? Dari Kabanjahe sana, ada dari Tiga Binangan, atau mungkin yang udah kenal longsor udah nggak ada desanya, karena Sinabung udah pindah ke Siosah. Tapi narasi akan kampung halaman itu kemudian menyadarkan kita harus berjuang di tanah perantauan. Menarik sekali jemaat yang dikasih Tuhan. Dalam narasinya PGI tidak kemudian mengelaborasi dan mengglorifikasi kerendahan hati, tidak, karena itu memang pesan sepanjang umur hidup kita sebagai orang Kristen. Tapi dia mau mengatakan, hai orang Kristen, lihatlah kampung halamanmu, lihatlah dari mana Yesus yang kita sembah itu lahir, yakni dari kota kecil yang tidak besar, sederhana, namun dampaknya banyak, dampaknya luar biasa. Maka apa yang terjadi di Bethlehem? Indah, boleh slide? Boleh dilihat sebelum? Jangan dulu, contekannya nanti aja. Boleh, benar. Nah, makin bingung nih mungkin medianya ya. Boleh dilihat gambar ini? Kelihatan ya? Kelihatan nggak? Belum sarapan ya? Apa yang kita lihat? Apa yang kita lihat dari gambar ini, jemaat yang dikasih Tuhan? Nah, ini boleh diskusi ya, walaupun ini bukan PJJ. Yang menariknya adalah ini gambar dari seorang teolog. Namanya, kok tiba-tiba lupa ya dicontekannya, James Hickey. Dia seorang teolog dari Yale Divinity School. Dia menggambar lukisan, dia berteologi dengan lukisan. Dia gambar ini disebut nativity. Yang menariknya adalah ada tiga gestur di situ. Yang pertama, ada malaikat yang kelihatan ya? Atau malaikatnya di samping, coba lihat kanan kirinya ada malaikat di samping. Lihat dulu, mana tahu bukan malaikat atau hantu di samping. Jangan ya. Yang menariknya malaikatnya nggak ada mukanya, dia cuma tangan yang apa ya, yang gesturnya memberkati. Lalu ada dua gembala.
Kelihatan ya? Makin nggak kelihatan ya? Ini kayaknya media bisa di zoom in. Kayak sana. Biasanya semua masuk ke Nah ini menarik. Yang menarik adalah gestur badannya itu mengarah ke bayi, tapi matanya nggak ada yang ke bayi. Iya ya? Makin pusing ya? Kenapa sih Natal berat banget gitu ya? Pasti ini. Yang menariknya James Henke justru mengkritik perjalanan kehidupan kita. Kadang-kadang tubuh kita memang di gereja ini, tapi mata kita, pikiran kita tidak di dan aku ya. Tidak di gereja ini. Yang menariknya adalah mata Maria dan mata Yesus yang justru saling terkoneksi satu sama lain, saling melihat satu sama lain. Nah ini sangat menarik jemaat yang dikasih Tuhan. Ini mengkritisi perilaku kita. Jangan-jangan Natal memang sibuk dengan seragam, sibuk dengan warna merah dan hijau, tapi sebenarnya bukan itu yang mau dirayakan. Yang harusnya direnungkan adalah mata hati kita, pikiran kita di sini atau enggak sih? Ini rutinitas setiap tahun akan ada. Tergantung usia kita sampai atau enggak. Kan gitu. Tapi mau nggak kita melihat bahwa saya membawa tubuh saya saja atau secara utuh saya membawa diri saya hadir di gereja ini. Nah, ini boleh tarik nafas. Mari direnungkan. 2024, tubuhnya aja yang di gereja, tubuhnya aja yang PJJ, tubuhnya aja yang ngasih kerja running, atau memang hatinya di sini, matanya di sini, pikirannya di sini. Biarlah gambar ini kemudian menjadi tantangan buat kita, menjadi sebuah cara kita melihat bahwa oke, mungkin saya harus mengevaluasi sesuatu. Maka dalam perjalanan ini digambar tentang persis Lukas, para gembala yang mengunjungi Yesus itu next ya. Maka kita melihat kronologis perjalanan Yusuf dan Maria. Yusuf dan Maria ini kecil sekali ya. Kecil banget gak sih? Kecil banget ya? Gak apa-apa ya, sabar ya. Natal penuh harus kesabaran. Yusuf dan diperbesar. Memang teknologi ini sama dengan Roh Kudus, besar bahasanya. Yusuf dan Maria itu pergi ke Bethlehem untuk mendaftarkan diri. Beda dengan Matius. Kalau di Matius itu ada kekacauan, Herodes ingin membunuh anak di usia 0 sampai 2 tahun. Tapi di Injil Lukas dia narasinya lebih kalem, lebih sederhana, lebih tenang. Tidak ada proses pembunuhan dan segala macam. Tapi Yusuf dan Maria pergi ke Bethlehem untuk mendaftarkan diri mereka. Lalu di saat yang sama ketika mereka datang ke Bethlehem, di sekitar Bethlehem itu karena dia kota kecil mungkin tidak dipenuhi oleh orang-orang besar, tidak dipenuhi oleh orang-orang yang hebat, tapi ada gembala yang menjaga ternaknya. Ini yang tadi kita baca secara responsoria. Lalu gembala itu didatangi oleh Tuhan, lalu kemuliaan Tuhan meliputi para gembala dan mereka sangat ketakutan. Pertanyaan indah kepada kita sekalian. Siapa yang Natal ini penuh ketakutan? Coba dilihat kanan kirinya, ada yang mukanya takut enggak? Atau lihat kanannya takut pun. Serem yang mukanya gitu. Dan segala macam. Atau ya mungkin ketakutan itu boleh saja karena mungkin tahun ini yang sedihnya, yang sendunya kita ditinggalkan oleh kekasih hati kita, pasangan kita. Kita mungkin tidak mendapat pekerjaan yang kita impikan. Kita mungkin kemudian harus sendiri di Natal ini dengan segala kondisinya, kesepian. Atau takut menuju 2025, apa sih yang akan Tuhan kasih? Atau apa yang kemudian akan terjadi pada saya? Kemarin di Minggu Advent yang keempat kita sudah jelaskan bagaimana sebenarnya Advent itu mengajarkan kita menanti walau ragu. Gitu ya. Menanti sesuatu yang baik walau di saat yang sama ada kekhawatiran, ini benar gak sih yang saya nanti? Ini benar gak sih yang saya jalani gitu? Dan di saat yang sama teks kita menceritakan bagaimana gembala itu sebelum dia ke Bethlehem mengunjungi Yesus. Ketika kemuliaan Tuhan meliputi mereka bukan sukacita. Mereka tidak langsung mencari seragam merah dan biru atau hijau. Tapi mereka justru ketakutan. Menarik banget ini. Ternyata beriman itu harusnya diliputi juga. Harusnya juga menghargai ketakutan.
Ternyata beriman itu bukan justru tidak takut, tapi justru takut tapi tetap percaya. Di sini menjadi sangat menarik jemaat yang dikasih Tuhan. Karena di saat yang sama, ketika mereka takut, mereka tetap mendengarkan. Biasanya kan kalau orang takut nggak mau dengerin apapun. Biasanya kalau orang yang takut udah nge-blocking, pikirannya nggak mau lagi mikirin yang lain, gelisah, apalagi dia berginting dia akan marah-marah gitu ya. Kalau berginting itu mau takut mau apa kayak marah-marah aja gitu ya. Lagi berlalu gitu ya. Artinya cuma yang dikasih Tuhan, ketika seorang ketakutan pasti dia akan diam, dia akan frozen gitu, akan ya udahlah, aku udah takut, aku nggak mau kemana-mana, aku di teritoriku saja, aku di kandang yang aku jaga saja, ngapain aku ke Bethlehem? Bisa nggak? Bisa. Tapi itu yang tidak dilakukan oleh para gembala, walau mereka sungguh ketakutan, tapi dia mendengar apa yang disampaikan oleh para malaikat. Hai, jangan takut. Yang kuberitakan kepadamu adalah kabar sukacita, hari ini telah lahir bagi juru selamat, yaitu Mesias Tuhan di kota Daud. Ini menarik sekali jemaat yang dikasih Tuhan. Next. Maka gembala itu kemudian menyampaikan kabar baik itu sampai di Bethlehem. Dia menceritakan itu kepada Maria, menceritakan itu kepada orang-orang. Banyak orang yang heran, banyak orang yang menolak kabar itu. Tapi di saat yang sama ada Maria yang menyimpannya dalam hati. Oh, menarik lagi. Maria, kalau kita ingat, masih ingat nggak khotbah Advent keempat? Udah nggak ya? Biasa itu manusia ya, lupanya cepat. Gak apa-apa, nanti bisa di watch lagi. Kita sama-sama ingat Maria dan Elizabeth itu adalah kondisi yang sangat ketakutan. Bagaimana mengandung, tidak punya relasi biologis. Elizabeth udah dibilang mandul, kamu gak akan punya anak, tapi dia hamil di usia tua. Mari dilihat. Maria, walau dia sudah mengandung dalam kondisi yang tidak masuk akal, lalu berjalan lagi ke Bethlehem, gak masuk akal. Dan di saat yang sama datang lagi gembala, bukan kelompok yang besar, bilang engkau adalah ibu Tuhan, engkau mengandung juru selamat, gak masuk akal. Tapi dia diam saja dan dia menyimpan itu dalam hatinya. Dia tidak menolaknya, dia tidak mempertanyakan. Walaupun di era sekarang jangan sampai kita tidak kritis, tapi setidaknya di masa itu Maria bilang, oke, saya akan simpan itu dalam hati saya. Dan akhirnya tidak ada diskusi PJJ yang alot antara gembala dan Maria gitu. Ini bancikang dari Maria bilang, kok datang kau gak jelas kau bilang berita gini. Aku udah sakit, aku ke Bethlehem, capek aku dan segala macam. Gak ada penolakan. Dengan kebingungannya, dengan ketidaktahuannya, dia hanya menyimpan itu dalam hatinya. Bukankah ini perilaku yang maunya kita latih, tapi bukan berarti kita diam. Maria tidak diam, dia berproses di dalam hatinya. Maria tidak bersuara besar, tapi dia berlapang dada besar. Menerima kehendak Tuhan melampaui kehendaknya. Maka ini yang kemudian menjadi perubahan sangat besar. Gembala kembali sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang telah mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Gembala tahu ketika dia datang ke Bethlehem, diawali dengan perasaan takut. Dia tetap melakukannya karena dia tahu Allah yang mereka sembah adalah Allah yang tepat janji. Menarik sekali. Maka jemaat yang dikasih Tuhan 2024, apakah Tuhan menepati janjinya? Wah, ada yang gini. Gak tahu ya, ini ngangguknya itu apa ya. Tapi jadi merenung, bagus, berpikirlah. 2024 kemudian mengajarkan kita, apakah Tuhan menepati janjinya? Lalu janji seperti apa yang ditepatinya? Janji itu sederhana, rancangan damai sejahtera. Awalnya mungkin kita takut dengan rancangannya. Awalnya kita merasa kita tidak didengar. Awalnya mungkin kita merasa, aduh aku udah berdoa, aku udah ke gereja, aku sudah memberikan semuanya, kenapa aku sakit di tahun ini? Aku sudah memberikan semuanya, tidak ada yang salah dengan makananku, kenapa kamu harus ditinggalkan oleh pasanganku? Aku sudah bersuka cita selalu, tapi kenapa ratapan tidak hilang dari hatiku?
Mari perbawa masih dikalungi Tuhan, jemaat yang dikasih Tuhan. Mungkin yang Tuhan katakan, yang Tuhan tepati janjinya melampaui apa yang kita pikirkan. Mungkin kita masih resah dan gelisah. Habis ini tak lagi udah nyanyi nih. Resah dan gelisah. Mungkin kita masih bertanya-tanya, apa sih aduh gimana sih gitu. Gak apa, tidak masalah. Selamat merayakan keresahan itu. Tapi ingatlah, belajarlah dari gembala. Tidak punya kecerdasan yang wah besar, tapi punya hati yang percaya. Walau saya takut, walau saya khawatir, makin banyak sakit di tubuh saya, makin banyak tanggung jawab yang harus saya penuhi, makin banyak ketidaktahuan saya akan masa depan, tapi saya tahu yang saya sembah adalah Tuhan yang tepat janjinya, dan janji itu adalah damai sejahtera. Maka jemaat yang dikasihi Tuhan, saya ingin memberi satu video. Ini video sering banget sudah sampaikan di pekan-pekan di PJJ, tapi Indah rasa biarlah kita menikmatinya lagi dan lagi. Sendiri ya, Indah agen biskuat sekali. Jangan berpikir Indah punya bisnis yang lain. Tidak. Tapi menariknya nih, iklan biskuat yang mungkin kita beli di warung gitu ya, 2.000, 3.000 atau mungkin lebih rendah dan segala macam, tapi pesannya sangat powerful. Mungkin kita nggak akan lihat video ini karena ini iklan di YouTube yang selalu kita skip ad itu karena nggak sabar, ya kan? Mau bayar nggak mau, tapi nggak sabar, jadi skip terus gitu. Manusia ini maunya apa sih gitu? Tapi menarik sekali, iklan sederhana yang harusnya dilihat anak-anak kita nggak akan pernah dilihat karena kita suka skip sesuatu yang diproses. Maka video ini sebenarnya mau memperlihatkan bahwa ada seorang anak yang disabilitas, tidak bisa berkata, tidak bisa mungkin dia bisa menulis karena alat bantunya. Dia dibully, disakiti secara fisik gitu ya, tapi dia tidak membalasnya padahal dia punya kemampuan, sangat punya. Tapi dia tahu bahwa yang kuat itu bukan fisik, tapi hati dan pikiran. Hati-hati jemaat yang dikasih Tuhan. Mungkin kita tidak punya disabilitas fisik, tapi jangan sampai hati kita tawar untuk mengasihi orang lain. Jangan-jangan itu disabilitas kita yang paling dalam. Hati-hati. Maka Natal ini mengajarkan yang pertama. Natal ini mengajarkan kita untuk berani meyakini bahwa kasih Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Next slide Kak, Indah udah baca. Iya. Mau bagaimanapun kehidupan kita, mau kita hari ini sendiri ditinggalkan oleh pasangan hidup kita, tidak punya pekerjaan, kita tidak bisa pulang kampung, jumpa dengan keluarga kita, atau di saat yang sama tidak ada yang begitu hebat di Natal ini, tapi yakinilah dengan kita berani datang ke gereja ini, nonton aja dari YouTube yang di rumah gitu ya, Tuhan tetap mengasihi kita sampai selama-lamanya. Maria itu menaruh itu dalam hatinya. Maria seseorang yang rapuh, yang tidak tahu apa yang Tuhan rencanakan. Dia tahu bahwa Tuhan mengasihinya. Dan dia bilang, jadilah seperti perkataanmu, aku ini hamba-Mu. Natal itu mengajarkan kita berani tetap percaya walau dunia menawarkan keraguan. Lalu yang kedua, tetaplah berusaha memilih sukacita di dalam Tuhan, walau keraguan dan ratapan masih mewarnai kehidupan kita. Info kasio kita tadi bicara tentang Immanuel, Allah beserta kita. Dia dalam leksikon itu sebenarnya tiba-tiba lupa. Leksikon itu adalah kamus bahasa asli. Dia bilang begini, Immanuel itu adalah God with and within. Allah besar, bersama, dan beserta. Kalau bersama dia seperti di samping, kanan, depan, belakang. Tapi within, beserta dia juga di dalam semuanya. Maka mari dilihat kanan kirinya. Ada Allah di situ. Maka mari disalami kanan kirinya, lalu katakan satu sama lain, Allah beserta kita.
Jemaat yang dikasih Tuhan, Allah bukan hanya di depan, belakang, samping kanan dan kiri, Dia di dalam ciptaannya. Dia not only with but within. Dia bukan hanya sekedar turun menjadi rupa manusia lalu mati nanti di masa raya Paskah, tapi ketika Dia mewujud dalam rupa Roh Kudus, Dia ada pada wajah rupa manusia yang percaya. Maka ini yang teologi yang selalu disampaikan oleh Paulus, milikilah kemanusiaan baru, karena di situ wujud Roh Kudus hadir. Kita mau berupaya untuk lebih baik setiap harinya. Dan yang terakhir, beranilah untuk tetap meyakini kebesaran Tuhan walau kita merasa diri kecil. Ini yang nyata dalam Bethlehem. Gak ada yang melihat kota itu besar, tidak ada yang melihat kota itu wah. Tapi dalam kedirian yang kecil itu, ada penasihat ajaib Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai lahir. Dan sekarang kita diajak, marilah ke Bethlehem. Maka marilah menabung. Dia tahun depan sudah trip. Bukan itu. Tapi trip ke dalam hati. Perjalanan menuju hati. Mau nggak? Walau saya kecil, saya tidak kaya, tidak pintar, tidak punya pekerjaan yang bagus, tapi saya punya Allah yang besar. Allah yang kemudian memampukan saya. Tidak masalah dunia ini menjatuhkan saya, tapi saya mau tetap berupaya melihat Allah memberikan waktu kita untuk berusaha. Maka jemaat yang dikasih Tuhan, selamat Natal. Habis ini makan-makan bersama keluarga. Indah, boleh diulang ya? Selamat makan-makan bersama dengan keluarga, selamat mempercakapkan kedamaian, harapan, dan selamat meyakini yang terakhir, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Ketika kami sampai di Desember ini, mungkin banyak doa-doa kami yang tidak terjawab menurut kehendak kami. Tapi terima kasih Tuhan, kami melihat hadirlah kami di hari ini. Dengan kebaikan, dengan kekuatan, dengan kesadaran bahwa Tuhan yang memampukan kami. Terima kasih untuk semuanya itu. Terima kasih untuk ajakan Tuhan melalui kelahiran anakmu Yesus Kristus. Ajakan untuk berani memilih yang baik, berani tetap mengasihi, berani tetap meyakini bahwa kasih Tuhan tetap selama-lamanya. Keraguan, ratapan, kekhawatiran bukanlah hal yang merusakkan atau mematahkan harapan kami. Tapi justru keraguan, ratapan, kekhawatiran itu menjadikan kami sadar kami hanya manusia yang utuh, yang terbatas, yang mau bersandar kepada Tuhan saja. Inilah kami ya Allah, inilah anak-anak-Mu. Kami mau tetap memilih, meyakini, berpengharapan, meyakini, dan memilih sukacita kalau ratapan dan kesusahan tetap mewarnai kehidupan kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari sama-sama kita bangkit berdiri, melakukan iman rasuli kita secara bersama-sama kita ucapkan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Orang Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan.
kita kerina muji gelar di betanta, ia kan raja damai siwaya kegaluhan ta. Makanan pertolongan Tuhan dikira kami ibas kita sadar putra keringanan Bama persembahan kita emas kulan mur terlebih hukuta Igaswari nyata ledar surat Maria lahur akerina mari kita rendahi Tuhan ta penebus dosa ta.
sukacita seperti orang Majus dari timur dalam Matius 2 ayat 11. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, dupa, dan mur. Sang Raja yang alami
Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita bersama berdoa di dalam syafaat dan doa persembahan kita. Kita berdoa. Dan nantinya kami mengucap syukur kepadamu ya Allah, walau di saat yang sama kami tetap berjuang dalam kehidupan di dunia ini. Dalam perjuangan itu kami tetap memilih bersukacita, bahkan dalam sukacita itu kami juga memberikan persembahan di hari ini dengan kesadaran itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Mampukan kami bukan hanya memberi materi dalam persembahan kehidupan kami, tapi kami memberikan kehidupan kami, perkataan kami, relasi kami, tingkah laku kami menjadi persembahan yang harum, yang nyata untuk kemuliaan nama Tuhan, dan itu menjadi daya kami mengerti bahwa Tuhanlah yang terpenting, yang berkehendak di atas segala kehendak kehidupan kami. Tuhan, di hari ini, di pagi hari ini, di Natal ini, kami boleh tetap bersukacita bersama dengan keluarga kami. Walau hari ini mungkin kami mengenang mereka yang lebih dulu meninggalkan kami. Mungkin tadinya kami berpikir kami akan sangat sukacita di tahun ini. Tapi nyatanya Tuhan juga punya rencana yang lain. Rencana yang kami mau hargai, rencana yang mau kami terima, rencana yang mau kami percayai bahwa Tuhan sedang membentuk kami menjadi pribadi yang lebih tangguh, lebih berdaya lenting, lebih mengerti bahwa segala kesusahan pun Engkau hadirkan untuk mendewasakan kami. Oleh sebab itu ya Allah, di dalam kesepian, di dalam rindu kami akan kekasih hati kami, di dalam hari-hari kami, mungkin juga di dalam kesukacitaan, pasca kami lebih sehat dari perawatan medis, pasca kami tetap semangat menjalani perawatan medis, dan di saat yang sama ketika kami boleh tetap mengingat saudara-saudara kami yang mengucapkan selamat Natal, mereka yang asing, yang tersenyum bagi kami. Terima kasih semuanya itu ya Allah. Kami mau menerima segala perasaan ini sembari mengingat Tuhan telah hadir menjadi rupa manusia, menopang, memampukan kami. Hari ini secara khusus kami berdoa bagi setiap jemaat-Mu yang berupaya di tengah sakit penyakit mereka. Orang tua kami Zaitun yang mungkin semakin ringkih, semakin banyak datang penyakit di dalam tubuhnya, semakin merasa sepi dalam hidup. Permata yang kemudian berpengharapan akan pekerjaan yang lebih baik, teman hidup dalam perjalanan kehidupan, dan persekolahan yang juga menjadi pergumulan. Moria dan Mamre yang tetap berupaya menjadi orang tua yang mau tetap belajar di tengah perkembangan zaman yang begitu mengkhawatirkan. Dan KKR yang menjadi generasi kini dan masa depan, biar mereka bertumbuh di dalam naungan keluarga yang mengingat damai dan kasih setia Tuhan tetap selama-lamanya. Inilah kami ya Allah, sebentar kami mungkin akan berjumpa dengan sanak saudara kami. Kami akan saling bertegur sapa, bertanya kabar. Biarlah kami menghadirkan kedamaian, menghadirkan pengharapan di tengah percakapan kami. Dan biarlah sukacita itu kami kenang, karena kami mengingat Tuhan telah lahir bagi kami. Seluruh jemaat Tuhan, Pertua Diaken, Pendeta, Runggun, Sekretariat, mereka yang bekerja di tempat ini, para pegawai gereja Tuhan, pemusik, song leader, jemaat Tuhan, multimedia, dan IT. Terima kasih ya Allah. Tibalah kami sampai di penghujung tahun. Biarlah kami boleh kemudian merayakan tutup tahun dan tahun baru juga dengan keyakinan Tuhan merancangkan damai sejahtera. Inilah kami perjalanan hidup kami, inilah pengharapan kami yang kami nyatakan di dalam satu nama Yesus Kristus yang kami rayakan kelahirannya pada hari ini. Amin. Mari kita nyatakan tekad dan janji kita kepada Tuhan. Jiwaku memuliakan Tuhan. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku, engkau, dan kita semua berbahagia. Rahmat-Nya turun atas orang yang takut akan Dia, dan marilah setiap bangsa bangkitlah dan bersoraklah, kita nyanyikan alam raya
berkumandang. Mama masukin yang untuk Marilah kita berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita. Kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga yang mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari
Karena Engkau yang punya kerajaan. Kelahirannya membaharui seluruh kehidupan kita. Biarlah dalam keseharian kita mengingat pendampingannya. Terimalah berkat daripada Allah. Kiranya Allah yang memilih mengambil rupa jadi manusia, memberikan kita keberanian dalam hidup. Kiranya Yesus Kristus hadir menjadikan kita pribadi pembawa terang di tengah dunia ini. Dan dengan pengharapan mendalam, kiranya Roh Kudus memampukan kita selalu memilih kebaikan dalam setiap keputusan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menutup kebaktian dengan saat teduh, diberitahukan kepada seluruh jemaat untuk tetap di tempat karena ada acara pemberian tali kasih kepada semua pertua diakon emeritus, perwakilan pegawai gereja, pemusik, dan song leader. Mari kita masuk ke dalam saat teduh. Amin. Selamat Hari Natal. Silakan. Kekalahan Tuhan bagi biasana di pemberian bingkisan ibas rundung nari mankrina ketua diakon emeritus bagi pelayan-pelayan di tengah-tengah gereja. Ada biasana ibas perayaan malam Natal si mereka bingkisan enak, tapi ketika yang lebih lari perayaan yang makana ibas kesempatan wari enak ibas Natal umum islah tunggu maka berina si mereka bingkisan makana iundang kami berina si pertama lebih Rina kam berdua diakon emeritus. Rina kam berdua diakon emeritus. Mari hadirkan udah tas enak. Apa yang kami hadir berdua diakon emeritus. Ayo kena. Cuma lagi deh. Apa nak ni? Apa ni? Itu dah botak. Bayang pan, bayang dari Dan itu bayang pulang Medan. Itu kan kena kalah. Tetap lagi katanya motor Pak. Kayaknya pertengahan Tanah. Januari. Tanah. liburan April Mei sekolah nanti ini juga bulan mau udah Tanah. Ada balon. Cuman 2, 3. Iya, yang baik cuma sama bolang berdua menghabiskan waktu pas setelah lebih sehat Tinggal di sama sana. kamu. Apa? Anaknya Enggak, di rumah. Kalau kasihnya di rumahnya. Kalau di rumah. bapak kata bapak
100.000. Banyak uangnya ya. Ya, Endame Division si Breken Unggul Mantam Keterangan si mewakili